Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin kami dari kelompok 7 perkembangan emosi pada anak sekolah dasar dan tentunya kami di sini akan menjelaskan tentang perkembangan emosi pada anak sekolah dasar. Sebelum masuk ke materi nih ya, alangkah lebih baiknya kalau kamu kenalan dulu nih sama anggota kelompok 7 tentang perkembangan emosi anak sekolah dasar. Yang pertama ada Azhara Khairil dengan NIM A5102000004 dan yang kedua ada Eli Rahmawati dengan NIM A51022023. Yang ketiga ada Laras Pianika dengan NIM A51020046. Dan yang keempat ada aku sendiri nih, Zahral Firdausi Munir dengan NIM A51020052. Yang kelima ada Dita Cahyaning Tias dengan NIM A51020059. Dan yang terakhir ada Rana Livia Asifa Asidik dengan NIM A51020064. Dan selanjutnya materi akan disajikan oleh penyaji dan kepada penyaji dipersilahkan. Pengertian emosi. Emosi adalah perasaan intens yang ditunjukkan kepada seorang atau suatu. Apa itu intens? Intens yaitu hebat atau sangat kuat tentang kekuatan, efek, dan lain sebagainya. Emosi adalah reaksi terhadap seorang atau kejadian. Emosi dapat ditunjukkan ketika merasa senang mengenai suatu, marah terhadap seorang, atau takut kepada suatu. Emosi dapat diartikan sebagai reaksi perasaan positif atau negatif yang kompleks dari suatu sistem saraf seseorang, rangsangan dari luar, atau dari dalam diri sendiri. Definisi itu menggambarkan bahwa emosi diawali dengan adanya suatu rangsangan baik dari luar seperti benda, manusia, situasi, cuaca, ataupun dari dalam diri sendiri seperti tekanan darah, kadar gula, lapar, ngantuk, segar, dan lain-lain pada diri kita. Perbuatan kita sehari-hari oleh perasaan-perasaan yang tertentu, perasaan sedih, senang yang menyertai perbuatan sehari-hari disebut emosi. Kemudian ada teori perkembangan emosi anak SD. Istilah emosi berasal dari kata emotus atau emover atau mencerca yang berarti sesuatu yang mendorong terhadap sesuatu. Misalkan, emosi gembira mendorong kita untuk tertawa. Nah, sampai di sini dapat kita pahami bahwa emosi tidak selalu berkaitan dengan hal-hal yang negatif seperti marah-marah. Jadi, perasaan emosi itu adalah perasaan dari dalam diri kita sendiri. Seperti itu. Kemudian, menurut Sarlito Wirawan Sartono berpendapat bahwa emosi merupakan setiap keadaan pada diri seseorang yang disertai dengan warna afektif. Warna afektif adalah perbuatan atau perilaku yang disertai perasaan-perasaan tertentu yang kadang-kadang tuh perasaannya bisa kita rasain kuat banget, tapi kadang juga bisa lemah atau kadang nggak jelas, kayak perasaan terlalu gembira atau mungkin waktu di persamaan situasi nih kita tuh ngerasain gembira juga ngerasain marah-marah, jadi kayak nggak jelas gitu. Nah, biasanya warna afektif ini yang menyebabkan kita menjadi lebih melankolis, sehingga perasaan melankolis inilah yang nantinya akan membuat adanya emosi pada dalam diri kita. Selanjutnya, menurut Goleman, emosi merujuk pada suatu perasaan atau pikiran khas, suatu keadaan biologis dan psikologis, serta rangkaian kecenderungan untuk bertindak. Pikiran khas adalah pergolakan perasaan atau nafsu atau setiap keadaan mental yang hebat dan meluap-luap. Jadi pergolakan perasaan, pikiran, perasaan, emosi yang lainnya, nafsu tersebut tuh terasa meluap-luap sehingga dari situ kita bertindak. Seperti kita mengambil tindakan karena perasaan yang meluap-luap. Seperti itu. Selanjutnya, yang D, menurut Sarlito Wirawan Sarwono berpendapat bahwa
Emosi adalah setiap keadaan pada diri seseorang yang disertai warna afektif, baik pada tingkat lemah maupun dalam tingkat yang luas. Afektif menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah berkenaan dengan rasa takut atau cinta, mempengaruhi keadaan, perasaan, dan emosi, mempunyai gaya atau makna yang menunjukkan perasaan. Warna afektif adalah perbuatan atau perilaku yang disertai perasaan tertentu, kadang-kadang kuat, lemah, atau tidak jelas. Pengaruh dari warna afektif akan berakibat perasaan menjadi lebih mendalam. Perasaan ini disebut dengan emosi. Selanjutnya, yang E menurut Chaplin dalam Dictionary of Psychology mendefinisikan emosi sebagai suatu keadaan yang terangsang dari organisme yang mencakup perubahan-perubahan yang disadari yang mendalam sifatnya dari perubahan perilaku. Selanjutnya, yang F menurut Oxford English Dictionary yang memaknai emosi sebagai setiap perbuatan atau pergolakan, pikiran, perasaan, nafsu, setiap keadaan mental yang hebat dan meluap-luap. Selanjutnya yaitu fakta perkembangan emosi anak SD. Yang pertama yaitu meminta sesuatu harus dikabulkan. Yang kedua yaitu merasa takut dan cemas saat mendapatkan nilai jelek di sekolah. Nah, yang ketiga yaitu mudah bertengkar dan berbaikan dengan teman sebaya. Nah, yang keempat yaitu mulai tertarik pada lawan jenis. Nah, yang kelima yaitu mengucapkan kata kotor dan marah-marah. Mungkin saja ia melakukan karena ia menurut omongan orang lain atau orang yang di sekitar. Selanjutnya, pengaplikasian pembelajaran perkembangan emosi anak SD. Pengaplikasian pembelajaran yang pertama, pada saat anak menginginkan sesuatu, sebagai orang tua, menanyakan terlebih dahulu apa yang diinginkannya, dan juga berikan alasan mengapa orang tua tidak memenuhi keinginan anak, serta berikan konsekuensi apa yang harus diterima oleh anak saat keinginannya terpenuhi. Sebagai orang tua, jangan membiasakan memberikan secara langsung apa yang anak inginkan, dan ajarkan untuk membiasakan berkata, tolong, maaf, dan terima kasih. Pengaplikasian pembelajaran yang kedua, pada saat anak mendapatkan nilai jelek, sebagai orang tua, tidak seharusnya memarahi dan menyalahkan anak tersebut, apalagi sampai membandingkan anak satu dengan yang lain. Karena kemampuan seorang anak itu berbeda-beda, tidak selalu sama, sehingga membuat anak merasa tertekan, murung, dan tidak percaya diri. Pengaplikasian pembelajaran yang ketiga yaitu pada saat anak mudah bertengkar dengan teman sebayanya, sebagai orang tua tidak usah menghakiminya dan membela anak satu dengan yang lain. Cukup menasehati dan meminta agar saling memaafkan, serta mengajarkan bahwa pertengkaran tersebut hal yang tidak baik. Contoh pengaplikasian yang keempat adalah anak mulai tertarik pada lawan jenis, dan sebaiknya orang tua bersikap tenang dan menemani pertumbuhan dan perkembangan anak. Dalam hal ini, orang tua bisa menjadi seorang teman, tempat bercerita, dan mendapat informasi, sehingga tidak perlu mencari informasi dari luar. Dan pengaplikasian yang terakhir adalah pada saat anak bermain game, seharusnya orang tua lebih memperhatikan dalam hal ini. Dengan anak mengenal game, mengakibatkan malas belajar dan emosional akibat kekalahan dari game tersebut. Sebaiknya orang tua mengalihkan perhatian anak dengan kegiatan positif. Dan untuk anak SD tidak perlu diberikan HP pribadi. Dan sekian penjelasan materi tentang perkembangan emosi pada anak sekolah dasar dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa dan terima kasih telah menyaksikan video kami.